Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua makul studi hadis semester 2 tadris IPS ya. Baik, kita langsung saja pada pertemuan kedua ini tentang definisi hadis dan beberapa istilah-istilah tentang hadis. Ada istilahnya hadis, khobar, sunnah, asar. Ya, ini yang sering kita dengar di beberapa kalangan menyebut hadis, khobar, sunnah, dan asar. Ada juga istilahnya yang lain menggunakan menyebut juga sebagai padanan hadis. Tuh, ada juga bid'ah ya, bid'ah itu juga ucapan. Baik, kita ada 4 penjelasan, yaitu hadis, khobar, sunnah, dan asar. Kedudukan fungsi hadis, hubungan Al-Quran dengan hadis. Pertama, hadis secara bahasa, secara terminologi adalah isim masdar dari kata kerja hadasa yahdusu hadisan. Hadis kata kerja dari isim masdar yang artinya komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi. Hadis percakapan, muhadasah percakapan. Secara adjektif dalam sifat, hadis bisa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, lawan dari qadim. Yang kedua bisa al-khobar, berita, yaitu suatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga al-qorib, ini secara sifatnya ya. Hadis itu bisa digunakan sebagai sesuatu yang baru, hadis, lawan dari qadim. Bisa disebut juga khobar, berita, bisa juga qorib, sesuatu yang dekat. Seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan antara hadis dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah qadim ya, kalau hadis jadid. Secara terminologi, secara istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hadis. Pertama, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang dimaksud hal ihwal adalah segala pemberitaan tentang Nabi, seperti yang berkaitan dengan himmah, kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Itu dianggap ahwal. Yang kedua, kullu ma asaru 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapannya maupun sifatnya, hampir sama ya. Yang ketiga, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, pengakuan maupun sifatnya. Ada persamaan dari definisi di atas, yaitu bahwa hadis segala yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan maupun perkataan. Ini yang disepakati oleh ulama. Perkataan dan perbuatan Nabi itu hadis.
Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah pada penyebutan terakhir. Ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis, ada yang tidak. Ya, sifat Rasul itu ada yang menyebut termasuk hadis, ada yang tidak. Dan ada yang menyebutkan takriri, ketetapan Nabi. Ya, pernyataan pengakuan Rasul secara eksplisit sebagai bentuk dari hadis. Bahkan ada yang memasukkan secara eksplisit di dalam aqwal dan af'alnya. Ini termasuk takriri ini dan sifat ya, takrir dan al-ikhwal. Ini yang menjadi perbedaan. Apakah hadis atau tidak? Itu tentang hadis ya. Nah, terlepas dari perbedaan di atas, yang jelas bahwa pengertian hadis masih dalam rumusan yang sempit, yaitu pada hal yang disandarkan kepada Rasul. Pokoknya hal-hal yang disandarkan kepada Rasulullah itulah yang dimaksud oleh hadis. Namun ada ulama lain yang memperluas hadis, definisi hadis, yaitu tidak terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saja, melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat, namanya hadis mauquf dan tabi'in, yang disebut hadis maqtu. Itu juga dianggap hadis oleh sebagian ulama. Ada istilahnya hadis maqtu, itu tabi'in, ada hadis marfu, ya, ada hadis mauquf. Ini syaratnya ya. Qila innal hadis la yahtasu bil marfu ila sallallahu alaihi wasallam bal jaa bil mauquf wa huwa ma'udhifa ila sahabi wal maqtu wa huwa ma'udhifa ila tabi'in. Ini ada yang memperluas. Jadi tidak semata hanya yang disandarkan kepada Nabi, tetapi lebih luas lagi sahabat dan tabi'in. Itu yang pertama hadis. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Secara etimologi berarti jalan lurus. Jalan yang lurus ya, baik ataupun buruk. Nah, itu sunnah ya. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. At-tariq as-siratu wat-tariqatu al-mu'tadu hasanatan kan aw sayyi'atan. Jalan kebiasaan yang baik atau jelek. Ada juga as-siratu hasanatun aw sayyi'atun. At-tariqatu al-mustaqimatu. Itu yang secara bahasa. Secara terminologi yang digunakan oleh muhaddisin, sunnah adalah kullu ma asara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn aw sifatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un kana dzalika qabla al-bi'sah katahnisihi fi ghari hara am ba'dahu. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Rasul. Lebih luas lagi ya kalau sunnah. Dari pengertian di atas tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara istilah hadis dengan sunnah, yaitu kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Perbedaannya hanyalah seperti yang diungkapkan oleh Ajjaj Al-Khatib, yaitu memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi termasuk sunnah. Namun demikian, jika dilihat dari historis tentang perkembangan makna sunnah, ada di antara ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Kalau sunnah itu dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat muslim pada masa Rasulullah. Kejadian-kejadian, tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat muslim pada masa Rasulullah. Sementara hadis
adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Kalau hadis secara lisan, kalau sunnah tadi segala tradisi faktual yang terjadi pada waktu itu. Jadi sunnah di kalangan sahabat jauh lebih populer dibandingkan dengan hadis. Sehingga setiap sunnah dapat dikatakan bersifat mutawatir, sedangkan hadis tidak semua demikian. Karenanya suatu hadis belum tentu menjadi sunnah, tetapi secara esensial bahwa sunnah adalah hadis. Ini letak-letak perbedaan-perbedaannya. Yang kita pahami, hadis ya sunnah, sunnah ya hadis. Walaupun ada beberapa perbedaan-perbedaan antara hadis dan sunnah. Kemudian yang ketiga, khobar. Kita sering mendengar istilah khobar. Khobar, ya, berita. Secara bahasa adalah berita, an-naba. Sedangkan secara istilah ada 3 pendapat. Pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, sama dengan hadis. Kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan khobar berita yang datang dari selain Nabi. Ada yang membedakan dari ini. Kalau hadis dari Nabi, kalau khabar dari selain Nabi, atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbar. Yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Ada yang lebih umum, khabar lebih umum dari hadis. Hadis segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan khabar segala sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Ini kalau khabar. Pendapat ini maka seorang ahli hadis adalah ahli sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf dan maqtu. Pokoknya hadis baik marfu maupun maqtu itu khabar. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan asar. Menurut mereka kalau mauquf itu khabar, kalau maqtu itu asar. Membeda-bedakan. Yang keempat, asar. Secara etimologi adalah baqiyatus sayyi, sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, asar adalah sinonim dari hadis. Ada yang berpendapat ya asar ya hadis sama, hadis sama. Kemudian yang kedua ada yang bedakan, yaitu ma udhifa ila sahabati wat tabi'in min aqwalin aw af'alin. Jadi kalau dari sahabat dan tabi'in itu namanya asar. Ada yang seperti itu. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan asar atas segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in umum. Namun fuqaha Khurasan bedakannya dengan khususan al-mauquf, itu berita yang disandarkan kepada Nabi, kepada sahabat dengan sebutan asar. Kalau sahabat itu asar. Dan marfu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dengan istilah khabar. Ini perbedaannya. Apa kesimpulannya dari keempat pengertian di atas? Sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Selain dari keempat istilah tersebut, ada istilah lain yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah. Karena bid'ah itu termasuk perbuatan atau ucapan dari sisi aspek samanya. Cuma secara istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama dan bukan bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini beda-bedanya. Demikian dari saya, kita diskusikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.